Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang ekuivalensi NFA ke DFA ya. Di sini langsung saja saya jelaskan ya, ekuivalensi NFA dan DFA itu adalah ekuivalensi adalah keadaan sebanding, senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak, keadaan sepadan ya. Kemudian suatu DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen berarti dapat menerima bahasa yang sama. Kemudian di sini ada contoh NFA dan DFA. Jadi NFA itu non-deterministik. FA itu seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya DFA itu seperti ini. Jadi dia ada dua inputan ya, 0 dan 1. Meskipun berbeda, keduanya ekuivalen. Ekuivalen berarti mampu menerima bahasa yang sama yang dalam ekspresi reguler ya. Di sini saya langsung menjelaskan aja ya dari contohnya ya. Misalkan kita ingin membuat mesin DFA dari mesin NFA berikut ya. Nah, ini ada 5 tuple yang kayak sebelumnya. Seperti sebelumnya ada Q, ada sigma, delta, ada S, dan ada F ya. Di sini Q-nya tuh ada Q0, Q1, kemudian sigmanya ada 0 dan 1. Kemudian delta ini dalam tabel, S ini adalah Q0, F ini adalah Q1 ya. Nah, ini non-deter karena apa? Ini deter karena apa? Karena dia punya dua inputan yang sama. Maksudnya dua kuadran atau dua inputan untuk ke state selanjutnya tuh dengan sama gitu loh. Contohnya Q0 ini ada 2 0 ya. Kemudian Q1 ini ada satunya ini ada 2. Jadi dia ini adalah non-deterministik ya. Nah, di sini itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah telusuri alur state mulai dari initial state yaitu Q0. Berarti kita telusuri ya, itu ada Q0. Kemudian yang kedua itu telusuri alurnya dengan memanfaatkan tabel transisi, yaitu Q0 memperoleh input 0 menjadi state Q0 dan Q1. Jadi Q0 menerima inputan 0 akan menjadi Q0 dan Q1. Jadi kita buatkan ya state-nya kalau menerima inputan 0. Terus kalau menerima inputan 1 akan ke Q1. Selanjutnya yang ketiga ya. Tiga itu telusuri state yang baru terbentuk. State Q1 memperoleh input 0 menjadi state kosong ya. Jadi ini Q1 memperoleh inputan 0, maka dia akan ke sini ya. Jadi dibuatkan. Kemudian ini juga dari Q0 state Q1 memperoleh input 1 menjadi state Q0 Q1. Jadi dari Q1 ke 1 memperoleh input Q0 Q1 ya. Jadi ini digambarkan. Tadi kalau menerima input ke sini, kalau menerima input 1 itu dia ke sini. Terus selanjutnya itu kalau misalnya selanjutnya telusuri state yang baru terbentuk. Jadi state Q0 Q1 jika memperoleh inputan 0 menjadi state Q0 Q1 ya. Jadi kalau Q0 Q1 ini menerima inputan 0, maka dia akan ke sini, ke dirinya sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau dia menerima inputan 1, Q0 Q1 menerima inputan 1, maka dia akan ke dirinya. Jadi sehingga bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. 0,1.
kemudian kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, ini selanjutnya terisi state yang baru terbentuk. Jadi state ini menerima input 0 dan 1 menjadi state ini gitu. Ini kan penjemputan 0 maka akan ke sini. Terus kalau dia 1 dia tetap ke sini juga karena dia ini himpunan kosong ya. Kosong ya. Dan dia ini kosong. Kemudian langkah ke-6 itu perlu diingat bahwa pada mesin NFA semula himpunan state akhir adalah Q1. Jadi himpunan akhir itu adalah Q1 ya. Karena dia ada Q1 jadi ini dibuat ganda karena dia adalah final state-nya. Nah, ini contohnya ya. Ini tabel transisinya. Ini dicobanya kalau misalnya di inputan 0 maka dia ke Q1. Terus kalau ada inputan 0 1 1 0 1 0 ya 0 1 1 1 maka dia akan ke sini tetap gitu. Terus kalau misalnya ada 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0, nah ini nggak ada karena apa, kosong ya, dia nggak punya keluaran 1 ya buat inputan 1, atau bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya ada 0 1 1 0 0 1 1 1 0, nah dia tetap di sini, berarti dia diterima mungkin ya, kan ini NFA ini DFA, jadi dia diterima. Terus ada 0 0, jadi 0 0, dia diterima juga ya. Kemudian ada 1 1 0 0, jadi ada 1 1 0 0, jadi dia diterima juga gitu. Jadi seperti itu saja contoh dari ekuivalensi NFA dan DFA ini ya. Ini juga contohnya ya, seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.